berdasar membaca kajian atau penelitian mengenai pemanasan global, lalu mengenai industri penebangan hutan dan limbah plastik. Saya meramalkan, wah ini akan muncul banyak penyakit aneh-aneh nih kalau begini. Nah, kalau muncul penyakit macam-macam, nanti solusinya apa? Itu hanya Allah lah yang bisa memberi solusi. Kondisi sekarang ini, katakanlah pandemi COVID, itu kan hanya salah satu dari masalah yang ada. Ini solusi kita apa? Mengharapkan dari medis terlalu lama kan akhirnya, lama. Padahal kita sudah diberikan yang paling dekat yang di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita, mungkin juga nanti mineral di sekitar kita, ada garam kan, mungkin ada nanti beberapa batu tertentu itu bisa kita pakai juga. Ya tahu itu apakah ada konspirasi dari ahli komunikasi atau politik, kurang tahu. Tapi itu tidak penting untuk diketahui juga. Yang penting mari kita antisipasi dengan ya kalau ini persoalannya imun kita nanti kalau lemah mudah terserang penyakit, kita naikkan imun kita dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita sudah mendengar banyak cerita dari Mas Haji berhubungan dengan berbagai macam komunitas, dengan berbagai macam kelompok masyarakat dengan berbagai keyakinan yang itu memberi banyak pelajaran itu bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bisa mendengarkan orang lain, kita bisa punya kemampuan untuk menyelaraskan diri, karena kemampuan menyelaraskan diri itu juga sesuatu yang tidak gampang, apalagi di masa sekarang itu. Nah Mas, sekarang ini kita kan sedang berada dalam satu situasi yang yang problematik, dibilang problematik karena di kalangan medis sendiri juga tidak muncul satu pendapat ya tentang pandemi. Kita ngomong tentang virus corona yang katanya sudah lama, tapi sekarang lagi ngehit, lagi viral gitu. Ada banyak fenomen gitu ya, ada banyak fenomen katanya vaksinasi itu bisa mengatasi, tapi ada banyak kenyataan yang membuktikan yang beda lagi dan seterusnya. Ada orang yang percaya ini virus adalah konspirasi, ada yang tidak percaya, ada yang begini, ada yang begitu, banyak lah pokoknya. Sampai orang bisa pusing dengan melihat ini, apalagi dengan orang dibatasi aktivitasnya sebagai makhluk sosial gitu ya, misalnya kan gitu kan. Dan sampaian dari berbagai hal tadi nih Mas, terus saya juga nggak ngerti di depan kita nih ada macam-macam benda. Ini sesajen atau apa Mas? Ya, ini label boleh apa saja. Saya ini nggak jadi. Label ini orang mau bilang, oh itu sesajen, sesuatu yang disajikan, sesajen, boleh diberi label gitu ya. Yang penting kita memberi label itu tidak dengan prasangka buruk. Persoalannya kan ketika memberi label dengan pertama prasangkanya udah buruk, pemahamannya keliru. Seperti mengatakan, wah orang Jawa ini animisme jelek. Animisme itu nggak jelek, siapa bilang animisme jelek? Ya kan? Nggak ada animisme itu jelek. Jeleknya di mana? Kata siapa jeleknya? Kan kata yang tadi yang punya prasangka buruk dengan pemahaman yang nalar cetek tadi. Padahal secara definisi animisme tidak mengatakan baik buruk. Nah ini sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu saya itu sudah terbiasa untuk bagaimana berkomunikasi dengan apa yang ada di sekitar, dengan alam. Kebetulan di rumah ternyata ada tanaman apa, sekarang ini di belakang rumah ternyata ada daun bodi banyak, jadi pohon bodinya banyak. Ini daun pohon bodi? Bodi ya, ini kebetulan ujungnya udah hilang ya, ini daun bodi ya. Ini bodi ya. Nah orang sekitar menganggap itu tempat hantu, keramat segala macam. Bahkan dulu waktu saya awal-awal masuk
komplek rumah, bukan komplek rumah besar tapi di kampung ya, itu dipakai untuk uji nyali segala macam. Setelah saya lihat, wah ini pohon bodi, kemudian saya lihat di literatur ini untuk ayurvedik dipakai, pengobatan tradisional dari India dipakai untuk macam-macam, untuk apa, termasuk juga antivirus, penguat imun juga bisa, mungkin beberapa kasus penyakit juga bisa ya. Nah ini saya gunakan untuk membuat jamu penguat imun dan juga jamu yang lain, atau nanti meningkatkan stamina, atau nanti yang perlu, wah ada yang kena kanker ya, nanti tinggal, karena saya bukan ahli ya, karena bidang saya tadi kan ekonomi informasi. Nah tapi sekarang teknologi informasi memungkinkan saya belajar dari sumber yang valid, tinggal saya baca jurnal, makin valid kan kita cari jurnal yang dari Harvard kah, dari perguruan tinggi yang ternama di India atau dimana kan. Saya punya pengetahuan sedikit ya tentang itu ya, atau yang diterbitkan resmi oleh kementerian, apakah pertanian, kehutanan, atau lembaga internasional ya, seperti CARE itu ada penelitiannya. Saya banyak download dari CARE itu lembaga internasional ya, untuk di bidang apa, ini, sosial. Apa ya, benda-benda ini sebenarnya diolah outputnya apa, semacam ramuan, ya. Ramuan untuk apa mas? Untuk penguat imun. Jadi ini ramuan penguat imun. Oh ini kaitannya dengan imunitas ya, gitu ya? Kaitannya dengan imunitas atau gimana gitu? Ya, dengan imunitas ya. Nah, setiap tahap pengolahan ini, mulai dari memetiknya, itu saya sebagai orang Jawa yang tadi dibiasakan, saya pakai jambi-jambi. Jambi-jambi itu doa. Saya sudah boleh ngomong, saya komunikasi dengan tanamannya. Kamu mau saya ambil ya, kalau dia mau kan nanti menunjukkan makin banyak yang bisa diambil, tapi kalau nggak mau ternyata saya nyari dua aja kok kayak nggak ketemu gitu ya. Kok ini keren, kok ada yang cacat, ada yang kena ini, jadi nggak ketemu. Oh ini belum mau diambil, kira-kira gitu lah. Jambi-jambi dengan doa, termasuk nanti kamu menyatu dengan yang lain, jadi gotong royong dengan unsur lain dari alam ini yang saya akan dapatkan. Semoga nanti kamu bisa menolong siapapun yang mengkonsumsi menjadi lebih sehat, orang yang sakit menjadi sembuh dan sebagainya. Di semua suku bangsa yang masih memakai apa ya, ada tradisi itu, kayak gitu ada ya di dalam film apa God Must Be Crazy itu, ya. Ada juga yang mau memburu rusa itu, rusanya diajak ngomong. Tidak ngomong dulu, doakan. Maaf ya. Saya mau dulu. Itu kan praktek baik sebenarnya. Itu praktek baik. Bahkan nanti juga dengan catatan juga saya nanti kalau sampai menebang, maka saya harus mengganti dengan 2 kali lipat nanamnya. Kalau sampai menebang ya, tapi kalau karena saya memetik ini, maka nanti saya menyiram, paling tidak menyiram, memberi pupuk gitu. Apa mas yang mau diajarkan dari kebiasaan kayak gitu ke komunikasi? Ya, pertama dengan komunikasi ini kita menyelaraskan energi, energi dalam diri kita. Jaga cilik atau mikrokosmos, kemudian ini ada jaga ciliknya tanaman, bagian dari makrokosmos kan, bagian dari suatu dua diri kita, supaya sinkron, energinya sinkron. Kalau sudah sinkron nanti ramuan ini akan makin berkhasiat. Itu saya kira mungkin belum ada penelitian secara khusus ya, tapi untuk air itu sudah ada penelitian. Apa ya, meracik beberapa daunan buah-buahan. Beberapa tahun yang lalu saya sudah meramalkan untuk diri saya tapi ya ramalannya ya, dengan berdasar membaca kajian atau penelitian mengenai pemanasan global, lalu mengenai industri penebangan hutan dan limbah plastik. Kebetulan saya mulai tertarik isu lingkungan ya, saya mungkin 5 atau 6 tahun lalu. Saya meramalkan, wah ini akan muncul banyak penyakit aneh-aneh nih kalau begini situasinya. Itu sebenarnya saya bukan meramalkan, tapi melanjutkan apa yang sudah tertulis dalam laporan-laporan tadi, bahwa sudah mulai muncul penyakit macam-macam karena pemanasan global, karena hutan ditebang dan segala macam. Nah, kalau muncul penyakit macam-macam, nanti solusinya apa? Itu hanya Allah lah yang bisa memberi solusi ya. Itu apa yang saya percaya ya. Baik apa yang saya baca, kemudian yang sudah saya praktekkan dari dulu ya, dari kecil dulu dengan sering minum ramuan, entah beli jamu atau
membuat sendiri dari bahan yang ada. Jadi kondisi sekarang ini katakanlah pandemi COVID itu kan hanya salah satu dari masalah yang ada. Jangan salah, demam berdarah juga masih banyak, malaria juga di beberapa tempat masih ada ya, penyakit yang standar ya, diabetes, kemudian jantung, termasuk dia demam berdarah jauh lebih berbahaya. Tidak kalah. Betul, dan jumlah yang meninggal juga sangat banyak. Jadi bukan hanya COVID sebenarnya, berbagai macam penyakit dan mungkin variannya juga berbeda. Yang demam berdarahnya mungkin juga ada varian plus baru karena mungkin nyamuknya bermutasi dan segala macam ya, termasuk COVID ini ya. Karena tadi akibat dari alam yang sudah makin rusak ya, makin tercemar, kemudian suhu meningkat dan terusnya itu berbagai report penelitian itu sudah menunjukkan karena itu sejak belasan tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lalu sudah diteliti gitu ya. Nah kembali ini solusi kita apa? Mengharapkan dari medis terlalu lama kan akhirnya, kelamaan. Padahal kita sudah diberikan yang paling dekat ya di sekitar kita, tumbuhan yang ada di sekitar kita, mungkin juga nanti mineral di sekitar kita, ada garam kan, mungkin ada nanti beberapa batu tertentu itu bisa kita pakai juga. Sehingga saya berharap nanti semua ya coba lihat di sekitar kita ada apa, terus nanti tinggal di googling manfaatnya apa. Itu sudah ada semua penelitian-penelitiannya yang sangat bagus ya dari berbagai universitas dan lembaga yang kredibel. Itu tinggal cara mengolahnya, cara mengkonsumsinya, aturan mainnya itu juga sudah ada semua, itu sangat mudah. Tinggal googling ya? Iya, tinggal googling laksanakan. Tapi di googling kan ada ini juga mas, yang namanya hoax dan sebagainya, itu mas gimana mas? Ya makanya cari sumber yang kredibel, jadi carilah hasil penelitian dari kementerian. Sumber yang kredibel. Ya. Dari kementerian itu kredibel, nggak mungkin kementerian mengeluarkan hasil penelitian hoax ya. Ya paling mungkin belum efektif ya, tapi kan sudah diteliti. Kemudian dari lembaga penelitian yang kredibel, karena dari universitas ternama. Kalau saya selalu pertama coba dari Harvard University, misalkan meskipun belum pernah ke sana ya. Atau nanti dari, katakanlah kalau Indonesia dari yang terkenal untuk herbal mana? IPB, ya udah penelitian IPB mengenai obat herbal apa. Itu saya kira bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian yang penting itu, ayo kita laksanakan, karena ini sangat mudah. Apa yang ada di sekitar kita pakai, membuatnya juga sangat mudah. Jadi kita tidak perlu terjebak pada ini virus ini konspirasi apa bukan, karena sekali lagi virusnya tidak hanya satu macam. Persoalannya bahwa sekarang yang mengemuka di seluruh dunia itu hanya satu macam COVID itu ya, yaitu nggak tahu itu apakah ada konspirasi dari ahli komunikasi atau atau politik, kurang tahu. Tapi itu tidak penting untuk diketahui juga. Yang penting mari kita antisipasi dengan ya kalau ini persoalannya imun kita nanti kalau lemah mudah terserang penyakit, kita naikkan imun kita dengan bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita. Terus nanti kalau kita untuk mencegah supaya tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, mulut atau hidung, ya kita kumur-kumur atau protokol kesehatan terakhir itu ya, air garam itu. Mas tadi kan Anda mengatakan, katakanlah dalam tanda petik sudah bisa memprediksi bahwa ke depan karena pemanasan global, memprediksi itu dalam pengertian beliau membaca-baca, ya semacam menyimpulkan apa-apa bahwa nanti akan ada begini, terus kemudian berpikir antisipasinya apa? Poinnya kembali ke alam. Di Indonesia ini banyak sekali kekayaan alam. Jadi persoalan pandemi ini bukan hanya problem vaksinasi apa-apa ya. Dan juga tidak kalah pentingnya apa nih mas? Yes, pertama sikap kita bahwa penyakit pasti ada, jangan dibilang itu konspirasi lah. Dan macam-macam penyakitnya, bahwa sekarang mengemuka satu itu yang mengemuka, tapi jangan salah, kita juga mungkin kena flu pilek biasa, mungkin juga kadang-kadang pusing atau capek-capek, asam uratnya naik nggak sadar. Nah itu nanti dengan mineral tertentu tadi kita rendahkan mungkin lebih rileks, mungkin kadar asamnya juga bisa berkurang, asam laktatnya atau apa berkurang. Kalau rileks kan imunnya juga naik dan segala macam ini ya. Termasuk rumput-rumputan gulma itu anggap aja tanaman yang mengganggu tanaman inti. Sehingga biasanya kita cabut buang karena mengganggu. Misalnya kan tanaman mangga pokoknya ada rumput-rumput kita cabut. Padahal itu ada manfaatnya semua. Nanti kalau dicari manfaat tanaman gulma itu ada penelitiannya aja.
Kalau mau yang bahasa Inggris ada, mau bahasa Indonesia ada, semua ada. Semuanya ada, ada banyak sekali, ada begitu banyak manfaat dan kita kaya nih dengan sumber hayat yang semacam itu. Kok ini tidak muncul sebagai sumber referensi atau menjadi cara kita untuk mencari jalan keluar dari persoalan pandemi? Ini yang menurut saya juga hal yang perlu diperkuat pasti dari pemerintah, karena masyarakat kita itu banyak juga tergantung dari arahan pemerintah ya, kemudian fasilitas dari pemerintah. Pemerintah memang di bulan Mei 2020 sudah mengeluarkan surat ya Kementerian Kesehatan ke seluruh bupati, gubernur juga, supaya membuat jamu untuk menghadapi pandemi. Dan itu dikasih resepnya apa? Tapi kan nggak ada yang follow up itu. Ya itu apakah mungkin tidak menarik untuk dari sisi anggaran, tidak menarik dari sisi itu kapitalismenya itu ya, tidak menguntungkan kalau hanya buat jamu yang nilainya mungkin murah dan mosok mau tender hanya bikin jamu. Jadi pemerintah sudah pernah mengeluarkan sudah ada surat dari Kementerian Kesehatan ke semua gubernur, bupati, wali kota supaya itulah untuk ramuan herbal atau jamu disosialisasikan dan dibuat. Ini nggak ada. Jadi semua pemerintah selalu pokoknya PPKM kita gerbek melalui Satpol PP, kan nggak ada. Oke, yang mau masuk kantor kita sediakan jamu, kan nggak ada. Yang mau masuk sekolah kita sediakan jamu plus ini kan enggak. Pokoknya standar itu prokesnya atau gerbek gitu kan. Nah di sini saya kira kita harus kembali ke alam sebagai obatnya, baik yang bersifat herbal maupun non herbal, mineral ya, termasuk batu yang mengandung mineral. Gampangnya kalau kita ngomong batu akik itu kan mineral, itu bisa dimanfaatkan. Batu akik bisa dimanfaatkan, apa maksudnya? Ya, batu akik mengandung mineral, jadi manusia ini imunnya turun kan ketika kondisi badan mungkin capek, pegel, lemas, yaitu stres gitu ya. Nah supaya relaksasi, karena merendam air hangat, garam, sama ada batu akiknya. Sambil nikmati batu akik, kok ada direndam air, warnanya jadi bagus. Selain mineralnya itu akan menyerap racun juga sebenarnya. Itu bisa untuk relaksasi. Atau nanti batu akiknya ya untuk dilihat-lihat supaya menenangkan pikiran, itu bisa. Jadi kuncinya kan sebenarnya di pikiran dulu, pikiran tenang, itu nanti imun akan naik ya. Bukan batunya dikonsumsi ya. Kalau herbal ini nanti bisa kita konsumsi untuk dibuat ramuan. Bahasa dulu mungkin jamu, tapi sekarang ramuan bisa dibuat enak. Supaya ramuannya enak nanti tinggal ditambah nanas, pisang, jeruk, kita mau dikonsumsi. Seperti saya selain untuk membuat ramuan ini ya dari berbagai macam herbal, ini umum lah, ini katakanlah jamu, tapi kemudian ditambah ada probiotik supaya nanti menjadi lebih kuat dan tahan lama proses fermentasi. Ini juga kalau yang masih muda, daun-daun ini, karena ini sifatnya edible itu bisa dikonsumsi. Dibikin aja sayur, mau ditumis atau apa, terserah kreasinya. Saya udah sering tumis daun bodi dicampur daun mangga yang masih muda sama daun markisa, ditambah ikan asin yang kecil-kecil, ikan teri, enak sekali. Nah, nanti yang lain kan kreasinya bisa macam-macam. Jadi tidak harus dalam bentuk minuman ya, ditumis saja. Atau kalau mau orang hutan, dalam arti orang yang biasa di hutan langsung makan aja. Karena edible bisa dikonsumsi, yang penting bersih ya. Makan langsung. Tapi tentu cari yang muda, jangan yang muda tua, yang muda alam. Apalagi daun yang sudah kering ya. Nah kemudian selain dari alam ya, tradisi kita itu juga banyak yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan imun, untuk mengatasi berbagai hal-hal yang bisa menyebabkan kita jadi sakit. Sakit terutama karena pikiran. Orang zaman dulu, ayo kita hening diri, manekung, meditasi. Ya, manekung itu bahasa Jawa lama untuk meditasi. Manekung, orang lain gitu. Kalau perlu kita lelaku ke tempat-tempat yang sunyi. Tujuannya kan bukan mau nyembah kuburan atau batu, tapi sebenarnya untuk lebih mengharmoniskan energi kita yang terus dan tercerai-berai, penuh ketakutan. Ayo kita ke makam siapa itu supaya kita mungkin kemudian jadi lebih ingat tentang tentang Tuhan, Tuhan yang diyakini adalah Tuhan, tentang sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar yang mungkin energinya bisa menolong kita. Jadi manekung, meditasi, nanti seni budaya lain. Terus kalau perlu tarian hati sebebas-bebasnya, nggak usah khawatir dinilai orang atau waktu baru pertunjukan, tari sendiri nggak apa-apa.
Jadi bahkan dalam meditasi pun nanti akan bisa muncul meditasi gerak ikutin aja gitu ya. Nyanyi pales, yang penting nggak terganggu orang lain, nggak apa-apa, itu lakukan aja. Mau teriak, makanya perlu itu naik tempat yang sepi, gunung atau apa, bukit, yaudah teriak di situ. Tepi pantai teriak nggak apa-apa. Ke pantai berendam karena air garam di laut itu membersihkan kita dari macam-macam racun dan merelaksasikan otot-otot dekat, itu penting tuh. Nyebur di air yang ada garamnya, berarti kita main ke pantai itu jangan hanya selfie, tapi kalau bisa berendam, kalau ke gunung juga oksigennya dinikmati dengan melalui meditasi, latihan nafas gitu ya. Latihan nafas bukan yang keras tapi yang halus, menikmati. Ini bagian dari putus asa atau bagaimana Mas? Ini sebenarnya bukan putus asa, tapi sebenarnya tradisi lama yang sudah mulai kita tinggalkan. Nah, putus asanya itu bukan karena ada ini, tapi ini kok makin banyak orang yang meninggalkan ya. Sebenarnya bukan putus asa, tapi kita harus yang punya kesadaran tersebut, kesadaran saya juga masih sangat sedikit. Ayo berbagi karena ini baik dan sudah dipraktekkan ribuan tahun sebelumnya oleh para leluhur kita ya. Manakung di tempat-tempat tertentu atau di rumah atau dimanapun, kalau ke laut ngapain, kalau ke gunung ngapain, itu sudah ada nih apa yang dilakukan. Kalau ketemu daun-daunan begini apa yang dilakukan gitu ya, ketemu pohon besar itu harus ngapain gitu. Ada semua itu, dan itu saya kira itu local wisdom yang sangat bagus untuk kita kembali praktekkan dengan bingkai konteks sekarang ya, Ya, sekarang kalau kita ngomong tentang local wisdom tadi yang disebut local wisdom, dan kemudian tadi sebelumnya kita ngomong tentang cara pembacaan, bahwa spiritualitas itu atau spiritualisme itu memaknai daun pun, kata Mas Aji, itu juga pelaku spiritualitas. Kalau tadi saya nanyakan ini bagian dari putus asa atau bagaimana? Karena kita ulang diskusi soal film Forrest Gump ya. Ketika Amerika mengalami kebuntuan, kemacetan ekonomi, terus modernisme itu tidak dipercaya karena tidak bisa menjawab persoalan. Maka jalan keluarnya si Forrest Gump itu, si tokoh yang sebetulnya anti-hero, dia cuma lari terus sepanjang film. Lari sepanjang film. Kita sudah banyak meninggalkan alam, kita masuk terjebak dalam rutinitas atau ketidakmampuan kita membaca apapun ya, tanda-tanda, fenomen dan sebagainya yang membuat kita harus meninggalkan rutinitas kita. Ataupun suaranya nggak merdu ya nyanyi aja, paling kan cuma tetangga terganggu. Itu bagian dari apa Mas? Melepaskan diri, mencari keseimbangan atau apa? Betul. Ini semua kan prinsip energi ya. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh kerutan, kemudian emosi kita juga penuh dengan emosi negatif, kekhawatiran, kemarahan. Kalau sekarang mungkin banyak kekhawatiran ya. Ini udah pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, di jalan-jalan takut, kena penyakit, ketika yang diperpanjang. Nah itu harus dilepaskan negatifnya. Nah zaman dulu yang ngajarkan seni, nari itu nggak penting harus bagus nih, enggak. Tari makanya ada dari kuda lumping namanya tuh, kalau tidak bagusnya gimana kamu sampai makan lingkar lagi. Tapi itu sebenarnya energi yang ada ini lepaskan saja. Itu ritual ya. Ya, ritual. Dan macam. Kemudian tadi latihan nafas supaya oksigen masuk lebih baik lagi, lebih optimum gitu ya. Kalau seni tari menjadi pertunjukan itu bagian berikutnya. Itu beda itu harus. Tapi pada awalnya biasanya. Jadi untuk melepaskan energi negatif dari diri kita itu penting sekali. Detox, kalau orang sekarang mengatakan detox, orang modern. Ritual peninggalan zaman dulu itu yang banyak kita ini Mas tidak kita kenali lagi ya. Betul, sudah orang mulai tidak kenal, atau ada juga kelompok tertentu yang kemudian menganggap itu tidak baik karena tidak sesuai dengan keyakinan saya. Itu kan jadi persoalannya gitu, sehingga kemudian ditinggalkan. Padahal leluhur kita tuh penuh dengan simbolisme ya. Sehingga kalau dibacanya dengan kacamata keyakinan tertentu, wah benturan terus. Cara pembacaan yang makin diverbalkan gitu ya. Kalau kita ngomong tentang ini ya, kalau kita ngomong tentang spiritualitas, cara pengatasan dari sisi lain, tentu ya itu proses berikutnya. Nanti ini kita praktekkan ya, nanti Mas Aji akan praktek untuk bagaimana mengolah bahan-bahan sekitar kita menjadi ramuan yang bermanfaat. Kalau kita ngomong BPOM sampai soal bukan soal izin, tapi soal apa ya, soal akurasi, soal kualitas dari olahan ini gimana Mas?
Ya, ini pertanyaan bagus, penting karena ini menyangkut keselamatan ya. Ya. Nah, pertama prinsipnya bahannya harus edible semua. Edible itu layak dikonsumsi ya, bisa dikonsumsi, berarti itu aman. Paling toh nanti kalau kurang aman itu misalkan gini, tapi kasusnya sedikit, misalkan kok bahannya semuanya meningkatkan tekanan darah, tapi toh minumnya kan paling nggak tiap hari 1 gelas, itu minumnya hanya sedikit, tidak banyak pengaruh. Itu ya, kan yang efek negatif itu kan kalau kita minumnya banyak dan mungkin berbulan-bulan minumnya, kalau punya minum sedikit nggak begitu banyak. Paling itu aja, mungkin bahan kita karena kita nggak belajar dari detail, asal ada kok darahnya agak meningkat sedikit, tapi paling sedikit tapi nggak banyak. Nah, ini semua bahan yang edible pertama. Kedua, airnya air yang bersih dari kimia. Nah, tentu kalau PDAM ada kimianya, sebaiknya tidak dipakai. Tapi kalau terpaksa PDAM, airnya diendapkan dulu mungkin 2-3 hari. Nah, tadi kasih batu ake atau aren atau apa itu untuk menetralisir. Kalau tidak ada PDAM, dari mana airnya? Nah, kalau saya kebetulan di Kediri atau Jogja ini banyak namanya sendang, mata air. Nah, itu airnya bagus banget. Karena kalau sungai alami. juga, sungai kotor. Ya, kotor. Ya. Sendang, mata air. Itu banyak itu. Nah, di gunung, baik di gunung atau bahkan di Kediri itu di tengah kota ada tuh mata air. Gitu ya? Iya. Di Jogja saya kira ada, dekat sini juga ada mata air. Terpaksanya ya beli air mineral yang dari pabrik lah, itu relatif lebih aman daripada yang kena kimia. Jadi bahannya kan bahan dan air itu udah aman. Otomatis kalau kemudian dikonsumsi aman. Paling banter tidak menimbulkan efek yang diinginkan, itu aja. Sampai ini kan tidak sekolah farmasi ya, tapi terus kemudian bisa katakanlah meramu jejamuan ini cukup dari googling doang atau gimana Mas? Sebenarnya kebiasaan sehari-hari dulu membuat ramuan mungkin 2-5 macam bahan yang ada di kebun ya. Kemudian dulu kita tanam daun imbo, itu pahit sekali daun imbo. Kalau jahe segala macam hampir tiap hari lah kita minum jahe ya. Kemudian nanti hal lain seperti ini kayu manis juga, ini bumbu dapur ini juga ada di dapur, tiap hari ada, ini tinggal diambil. Yang jeruk itu kan itu udah suatu ramuan, jeruk nipis atau jeruk peres biasa, itu udah tiap hari bikin lah. Prinsipnya sama loh, prinsipnya sama. Nah sekarang karena kebutuhannya lebih khusus, maka ada tambahan bahan khusus untuk kaitannya untuk meningkatkan imun. Dan itu saya pelajari dari ahlinya, ada seorang profesor, seorang dokter, selain dari jurnal-jurnal ataupun laporan penelitian. Ya kan kadang-kadang orang akan menuntut itu ya, untuk penguatan argumentasinya misalnya ini dari apakah sudah uji klinis, uji laboratoris, sering menjadi persoalan gitu ya, karena banyak masyarakat kita yang sudah diinduksi dengan berbagai informasi yang kadang-kadang sumber dari latar belakang yang relatif sama bisa bertentangan sama dari medis modern. Sementara maaf nih Mas, ada banyak teman, ada banyak kalangan yang kemudian karena pandemi ini mereka berubah ke bisnis fermentasi jejamuan. Karena memang laris Mas, ada banyak orang yang butuh itu. Yang kita tidak tahu nih ukurannya apa nih. Yang gede aja kayak dokter Terawan. Dokter Terawan itu sampai pada posisi Menteri Kesehatan. Kemudian dia mengajukan untuk uji klinis vaksinnya nih. Itu juga problem sampai sekarang. Bagaimana untuk yang kecil-kecil gini? Karena saya lihat misalnya di internet itu loh yang kayak gini ini banyak sekali loh diperjualbelikan Mas. Iya. Jadi menurut saya gini, kalau yang rakyat kecil hanya membuat ramuan seperti ini skala sangat super mikro aja betul ya. Mikro itu kan standarnya kan omsetnya sekian ratus juta ke atas dan nggak mungkin sampai itu. Itu harus syarat kayak itu nggak akan ada yang bikin. Padahal ini sebenarnya bukti empiris sudah jelas. Bukti penelitian juga ada, manfaat jahe kan udah mau penelitian dari Harvard pun saya kira ada ya. Manfaat daun stevia, manfaat dari herbal lain sudah ada. Artinya bukti empiriknya ya, ada ya, empirik itu bisa dicek ya. Bukti ini ada, memang kemudian kalau kita itu sudah diramu, ya ramuan kan banyak macamnya, masa semua harus diteliti, nanti nggak ada yang bikin nanti. Dan ilmu tradisional itu kan sebenarnya pakai ilmu titen ya.
oh kalau ini ternyata orangnya kok jadi begini ya, itu nanti diteliti, oh ini karena kebanyakan jahenya, kurangnya jahenya tambah apa gitu kan, Ya. itu bisa gitu. Baru saja Mas Aji ngomong tentang ilmu titen. Sementara kalangan katakanlah dalam tanda petik kalangan modern itu kan susah nih titen ini kayak apa? Bukti empirik aja menjadi persoalan. Ya. Menjadi, apalagi kalau belum ditulis di jurnal yang ilmiah, misalnya semacam Ya. itu. Ini pendapat ya, jadi Ya. bukan berarti harus diuji, tapi ini suatu pendapat. Menurut saya siapapun kemungkinan terkena penyakit ini, karena kan penyakit ini dari virus ya, virus itu kan terserah virusnya, dia mau lewat udara, mau lewat air, kan kita nggak bisa ngatur-ngatur dia. Menurut penelitian lewat ini itu, tapi penelitiannya kan macam-macam. Artinya udahlah, yang penting gini, kita siap-siap menghadapi ini. Dan ingat, virus tidak hanya COVID ya, macam-macam virus akibat dari pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan lain-lain ya. Kerusakan alam ini mengakibatkan munculnya varian penyakit baru yang aneh-aneh, yang mungkin tidak ada sebelumnya. Jadi kita siap-siap aja, intinya imun harus diperkuat, itu gaya hidup yang sehat gitu ya, pola makan yang sehat juga, dan yang dimakan dan diminum juga sehat. Kemudian ini sehat, perbanyaki konsumsi herbal-herbal ini, ramuan-ramuan ini kita buat saja sendiri di rumah. Kalau punyanya cuma serai sama jahe, udah buat serai sama jahe, tambah gula aren atau gula apa gitu ya. Ada lagi yang lain tambahkan gitu. Nanti ada pohon mangga, daunnya itu bisa dipakai untuk membuat ramuan ini. Itu pertama. Kemudian kita tidak usah terpengaruh berita ini atau pendapat sana ini. Yang penting betul kita rawat diri kita, karena semua orang punya kemungkinan terkena. Mau orang itu orang hebat, orang sakti, orang sehat, orang suci segala macam. Jadi virus ini tidak ada kaitannya dengan ini yang terkena hanya kelompok tertentu atau yang amal ibadahnya kurang. Enggak juga, ini semua yang terkena, bisa terkena. Bahkan ini juga sudah muncul laporan anak-anak mulai ada yang kena gitu kan, yang muncul laporan. Jadi menurut saya yang penting pertama kita sadar kemungkinan itu akan bersama kita, dan kemungkinan sembuh jauh lebih besar. Kemungkinan sembuh jauh lebih besar itu kalau tadi pola hidup kita lebih sehat, kemudian imun kita diperkuat melalui ramuan, melalui makanan minuman yang sehat, air yang sehat yang kimianya bebas ya. Kemudian pikiran kita lebih banyak ditenangkan, lebih banyak kalau orang Jawa manekung atau meditasi gitu ya. Kemudian ekspresikan diri, keluarkan emosi negatif ya, nari-nari seenaknya, nyanyi seenaknya, kalau siapa supaya nggak ganggu tetangga ya, mungkin sana lari ke gunung atau ke pantai, atau kalau sekarang masih ditutup ya ke kuburan ya nggak apa, nanti kalau hantunya Jadi yang tidak kalah penting itu sebetulnya ini ya, membangun kesadaran perilaku individu gitu ya. Daripada kita, aduh pemerintahnya apa ini PPKM, toh gini, PPKM mungkin kalau banyak orang mengatakan ini kok pelin-pelan, sana ditutup, sini dibuka. Kita juga bisa lihat sisi positif kan, toh pemerintah cerdas. Ini sana ditutup, ada pengurangan, tapi masyarakat tetap diberi peluang untuk ini. Tapi dengan peluang itu, tolong jaga kesehatannya. Protokol kesehatan jaga, tambah lagi yang ahli yang itu juga baik protokol kesehatan rakyat, ya kan, yang pakai garam kerosok untuk kumur-kumur. Kalau mau praktis diganti dengan semprotnya sama ini juga garam kerosok sama serai aja nih direndam. Kemudian yang ramuan ini, jadi menurut saya pemerintah cobalah mengedukasi rakyat, dananya daripada dana untuk mengoprak-oprak untuk menangkapi rakyat. Rakyat diedukasi untuk bagaimana menjaga kesehatan dirinya. Tidak hanya protokol yang standar itu ya, yang hanya masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi protokol rakyat dijadikan standar juga, ramuan herbal apapun bentuknya, karena sudah dibuat surat Menteri Kesehatan di bulan Mei tahun lalu ya, 2020. Saya kira di Cina pun yang diteliti obat-obatnya herbal untuk penanganan COVID ini. Thailand saya kira juga mulai ke sana. Kayaknya kalau dibilang obat gitu ya, ketika masuk ke Indonesia ngomongnya jadi obat Cina. Iya. Obat Cina itu berbeda dengan obat Eropa kan. Betul. Kan problem tuh. Nah di kita memang menjadi masalah menurut Undang-Undang Kesehatan, ramuan-ramuan seperti ini tidak boleh dibilang sebagai obat atau untuk penyembuhan. Penyihatan. Oh penyihatan, oke. Profesinya pun nggak boleh dibilang penyembuh, tapi penyihat tradisional. Sudah ikut aja ini yang bikin undang-undang memang. Jadi menurut saya itu tadi ya, hentikan menyalahkan sana sini apa pemerintah sudah sangat pusing, sangat berat bebannya.
Mas, ini kan ada beberapa apa ya, ada imun booster, stamina. Ini dari bahan ini ya? Bahan ini, ramuan-ramuan ini. Ini juga ya? Iya. Stamina, vitamin Iya. minuman penguat imun ya. Iya. Minuman penguat imun. Ramuan herbal, probiotik khusus, penangkal virus, zat alami, enak. Iya. Kalau ini apa nih Mas? Nah ini ekoenzim, ini nanti sisa-sisa misalkan nanas ini buahnya, dagingnya kita pakai untuk membuat bagian dari ramuan herbalnya, nanas apa? Kan ada sisanya nih, potongan-potongannya itu kita campur nanti dengan kulit pisang atau kulit semangka dan lain-lain yang sifatnya segar. Buah bahan sayuran segar belum kena bumbu, belum dimasak. Jadilah ekoenzim. Ekoenzim ini untuk batuan. Oh. Kades, kudis, kurang, misalkan itu. Terus nanti untuk desinfektan, pembersih lantai, pembersih udara, sering semprot, bahkan air kolam atau air sungai yang keruh bisa dijernihkan dengan ekoenzim. Tentu tidak sekali dua kali, kalau itu mungkin perlu ratusan kali beri ekoenzim ya. Oke, ini ada lagi ternyata ada 3 ini kombucha. Ini apa ini? Nah, di negara-negara Oriental dan sekarang Eropa, tradisi mereka dari dulu kenapa sehat-sehat itu sering minum kombucha. Ini jamur teh, semacam jamur teh ya, yang jamur teh kemudian dicampur teh, yang menjadi minuman yang mengandung probiotik, bakteri baik. Itu tradisi mereka minum kombucha. Sekarang di jurnal-jurnal ilmiah di Eropa, Amerika, kombucha sangat disarankan. Jadi mudah membuatnya. Ini mudah membuatnya. Ini biangnya tinggal dikasih teh manis seminggu udah jadi, tinggal diminum sudah. Nanti biangnya kan berkembang biak, semacam jelly. Jadi kalau itu ada biangnya yang agak berbeda ya. Kalau yang 2 ini, kalau 2 ini bahan ini. Ya, itu dengan ada biangnya probiotik namanya, dapat dari seorang Profesor Anung di Jogja ya. Ini kalau nggak punya biang ini, ya udah pakai ragi, tape, ragi roti bisa. Biang itu pengertiannya bisa apa kayak ragi, gitu ya? Bisa ragi. Tapi nanti kalau dibilang ragi kan kok cair. Iya. Kan ragi nggak harus ada yang tepung. Ya. Tepung. Kalau ini Mas, ini penyemprot hidung maksudnya apa? Ya, penyemprot hidung dan mulut ya. Ini sebenarnya cuma larutan air hangat terus garam krosok, garam dari laut yang belum diolah, belum diberi yodium ya. Lautan air hangat terus garam krosok. Dan garam krosok itu garam yang belum diolah, yang belum ada yodiumnya. Garam yang non yodium ya. Kemudian sirih yang gede-gede dan agak kotor. ya, betul. Sirih merah. Sudah direndam, kalau direndam dicampur. Sudah. Ini kebetulan saya tambah probiotik supaya awet. Cuma dicampur doang gitu, Iya. nggak diolah apa-apa, nggak dimasak kan? Kan airnya udah matang. Oke. Ya garamnya kan tinggal diaduk aja. Sudah selesai. Ini sama dengan protokol kesehatan rakyat itu yang dianjurkan kan. Air garam untuk kumur-kumur. Cuman kalau kumur-kumur di kantor kan agak susah. Nyari tempat buangnya, nggak boleh buang. Ini semprotkan aja. Rasanya juga ya rasa apa? Sirih sama garam gitu. Fungsinya untuk apa nih Mas? Ini mengatasi virus yang masuk ke rongga mulut sama rongga hidung. Masuk ya, yang masih berada di situ ya. Yang sudah masuk maupun yang akan masuk juga. Akan masuk. Juga untuk kesehatan gigi ini. Kan gigi bisa aja kena bakteri. Semprot pakai ini kan juga gitu ya? bisa ini. Karena ada sirih. Ya, ada sirihnya, ada garamnya. Itu bisa dibuat sendiri ya Mas? Buat sendiri aja, cuma air garam sama sirih kok. Sirih kalau nggak ada saya minta tetangga. Sirih saya belum atau sudah habis, minta tetangga. Banyak tetangga bilang ambil aja, nggak berguna katanya. Tapi nanti hasilnya kita bilang ini bisa dibuat begini. Kalau nggak mau buat saya kasih, tapi sirihnya ya perlu gotong royong. Akhirnya gini, kita edukasi belum tentu orang itu sudah tahu, udah punya peralatan, belum tentu mau membuat. Ya udah kalau itu gotong royong. Oh, sampean jenengan punya sirihnya, punya begini, ya udah saya buatkan. Tapi saya minta untuk yang lain, nah gitu. Ya. Itu lebih realistis daripada diminta, ayo orang-orang buat semua. Yakin nggak semua, paling yang buat paling 1%. Dari 100 yang dilatih mungkin 1-2 orang aja yang buat. Kadang-kadang bukan karena tidak tahu. Iya. Tapi bisa males juga. Males, kemauan, terus apa ya, gitu ya. moodnya atau minatnya atau mudah menuntut orang lain. Iya. Oke, nanti yang untuk bagaimana cara mengolah
bahan-bahan yang ada ini kemudian bisa menjadi ini minuman seperti ini, ada untuk stamina dan vitalitas, ada untuk minuman penguat imun, ada juga kombucha misalnya gitu. Terus kemudian ada juga ini yang praktis. Ya ini kan segala sesuatunya upaya, karena apa yang buat oleh Mas Aji ini juga ada referensinya, referensinya juga terukur. Jadi sebagian besar problemnya itu problem diri kita juga ya Mas ya. Saya kira begitu. Perilaku individu dan sikap individu juga. Saudara-saudara, ada banyak hal yang diuraikan oleh Mas Aji tadi. AB Setiaji, beliau berhubungan, dia berkomunikasi dengan banyak komunitas lintas agama, lintas keyakinan. Kemudian dari sana beliau banyak belajar juga untuk membuka diri dengan berbagai kemungkinan sampai pada perjalanannya. Kemudian beliau membaca Google dan sebagainya. Jadi Google itu isinya ada yang banyak yang bermanfaat. Jadi belajar dari Google itu juga baik-baik saja sepanjang yang diambil yang baik-baik saja gitu kan. Beliau bisa membaca beberapa referensi literatur dan sebagainya. Artinya informasi-informasi yang terukur lah. Sampai kemudian beliau bisa merumuskan satu hal yang antisipatif sifatnya untuk sebuah upaya untuk mengantisipasi situasi. Apa yang Anda rekomendasikan untuk teman-teman kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya, untuk ya bagaimana menghadapi situasi yang tidak mudah ini, situasi pandemi maksud saya, dengan aturan PPKM ini itu dan seterusnya. Ya, Terus kemudian juga yang kalau kita misalnya tes PCR juga mahal dan seterusnya. Ya. Silakan. Ya, pertama saran saya lakukan hal yang positif. Pertama dari pikiran positif. Jadi hentikan mencari kesalahan pihak lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini itu, menyalahkan konspirator dan segala macam. Hentikan, nggak ada guna ini. Lebih baik energinya, waktunya digunakan untuk meneliti dalam diri. Kondisi sekarang karena PPKM mungkin, usaha sepi, pekerjaan juga terganggu. Lihat potensi dalam diri dulu. Bisa apa? Siapakan apa? Sebagai contoh, saya punya kawan seorang seniman. Otomatis semua pekerjaannya berhenti hampir 2 tahun ini. Nggak bisa hidup dari kegiatan berkesenian. Tapi kemudian dia meneliti diri, oh ternyata saya punya kemampuan dulu pernah bikin telur asin. Udah bikin aja telur asin, ternyata laku, bisa hidup, ya gitu. Jadi hentikan yang negatif pikirannya ya. Positif, cari potensi dalam diri, laksanakan, wujudkan. Kemudian perkuat daya tahan kita dengan mulai makan minum yang lebih sehat, lebih sehat itu bukan berarti makan yang alami dari sekitar tempat kita. Kemudian buat ramuan dari herbal yang ada di sekitar kita, apapun yang kita punyanya cuma di dapur cuma ada serai, ya udah serai. Terus di tetangga kok punya jeruk nipis, mungkin boleh minta. Atau apapun juga yang ada di sekitar kita ya. Bahkan rumput gulma itu tanaman pengganggu itu juga ada manfaatnya. Itu bisa dijadikan ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau mengatasi berbagai penyakit. Penelitian sudah banyak dengan googling. Kemudian nanti bersihkan ini mulut dan hidung dengan larutan garam sama sirih, garam gerosok ya, garam hangat gerosok. Lalu kita perbaiki kemampuan kita untuk relaksasi, dari relaksasi pikiran kita pasti ruwet menghadapi kondisi ini, udah kerjaan terganggu, uang nggak ada segala macam. Menekung, meditasi, relaksasi, ekspresi diri itu penting sekali. Kemudian gotong royong tadi itu, wah saya punya ini, ada jeruk, ada apa, mangga pada jatuh segala macam. Tapi meskipun saya pernah ikut pelatihan misalkan ya, pelatihan ini mau membuat kok belum pede, ya sudah, ada nggak di lingkungan yang ternyata bikin, kasih ini saya punya bahan, silahkan bikin, tapi nanti tolong saya diberi. Itu nggak apa-apa, komunikasi dengan sekitar itu ya, itu saya kira pasti ada yang mau melalui medsos kalau perlu. Tapi saya punya banyak mangga nggak terpakai, siapa mau bikin koensi, mau pasti komunikasi koensi makan langsung menggerutu gitu, lokasi di mana, itu pasti akan segera ini, dan nanti pasti akan dibagikan hasilnya ketika udah membuat itu. Jadi kita biasakan gotong royong itu. Kemudian kalau kita terpapar, jangan takut, pokoknya kita usahakan sembuh dan akan sembuh. Itu pikiran itu harus dijaga terus.
Kemudian dari apa yang disarankan oleh pihak medis lakukan, ditambah dengan ini ramuan-ramuan herbal, terus beberapa hal yang tadi untuk menenangkan pikiran dan segala macam tadi ya, itu saya kira bisa membantu proses penyembuhan. Jadi intinya hentikan yang negatif, melihat mendengar berita negatif, apalagi menyebar berita negatif, ikut-ikutan nyinyir. Poin yang juga disampaikan oleh Mas Haji adalah bagaimana kemampuan membuka diri itu adalah untuk bergotong royong, untuk bekerja sama. Dan dengan medsos sebetulnya kita itu filosofinya sebetulnya supaya kita itu terjadi yang diistilahkan oleh Presiden pada zaman dulu itu konektivitas, keterhubungan satu sama lain, karena teknologinya memungkinkan. Mas Haji yang punya pengetahuan mengenai hal ini bisa diakses oleh siapa saja dimanapun tanpa harus ketemu secara fisik. Orang bisa tercerahkan tanpa harus seperti zaman dulu yang kita harus mengaji itu kayak Mas Haji dulu harus ke mana, harus ke Sunda untuk belajar silat. Dan biasanya terus ke Pakuan di mana dia datang harus kungkum di sungai. Anak-anak sekarang para kepoan dan kepoat itu bisa kungkum di Google sebetulnya. Ya, betul. Bisa menekung di Google. Ini soal cara pembacaan aja dengan berbagai istilah. Bagaimana kita mengimani apa yang kita imani. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih ya.